Ya, dia hadap wali kota dia bina mau ni. Lalu kita diterima di kantor wali kota. Diterima di kantor wali kota. Terus kantor wali kota kagak ada gedung, guna kuadra ada pegah tanya, kuadra keluhan, kuadra kebutuhan tu. Tapi tanya lah tu daging gambar ingron dengan wali kota. Ada tak boleh wali kota. Ya, nyan mau lagi yang kuadra, kantor wali kota juga hantar ke rumah. Rencana kena bantu anak jadi ahli bantu karena itanya kalau lo memadai yang kena tak berumur. Begitu juga kita salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu ta'ala. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, zikrullah ilmul iman. Zikrullah alamul iman wa bara'atum minan nifaq wa hisnum minasyaitan wa hirzum minan nar. Zikrullah, berzikir, mengingat Allah, kata Rasulullah, adalah alamul iman, bukti, tanda seseorang beriman. Wa bara'atu minan nifaq, dan kelepasan daripada penyakit nifaq. Wa hisnum minasyaitan, dan benteng daripada syaitan. Wa hirzum minan nar, dan perlindungan dari api neraka. Jadi ada beberapa manfaat daripada zikrullah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang pertama, sebagai bukti bahwa kita orang beriman. Sebagai orang beriman, tentu kita selalu mengingat Allah, sehingga menyebut-nyebut asma Allah, maka disebut berzikir kepada Allah. Yang kedua, ketika itu kita juga terlepas daripada satu penyakit yang sangat berbahaya yang menggerogoti hati orang-orang muslim, yang nama penyakit itu nifaq. Nifaq ini satu penyakit yang sangat berbahaya, yang ketika penyakit itu sudah tumbuh dalam hati kita, maka akan berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lain, di mana Allah dalam Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah-tambah terus untuk mereka itu penyakit. Penyakit yang ada dalam hati mereka itu apa? Nifaq. Ketika nifaq sudah ada dalam hati,
maka akan terus bermunculan penyakit-penyakit yang lain. Maka ketika kita sering berzikir kepada Allah, terus mengingat Allah, maka penyakit nifak ini akan hilang dari dalam hati kita. Yang ketiga, manfaat daripada berzikir itu minasyaitan, menjadi benteng ya, daripada syaitan. Jadi kita terbebas, jauh, terlindungi daripada was-was bisikan setan ketika kita sedang berzikir. Tetapi apabila hati yang berzikir itu memang ikhlas kepada Allah. Nah, ketika hati yang berzikir tidak ikhlas kepada Allah, zikirnya tidak punya makna apa-apa, tidak punya roh, sehingga tidak mampu melindungi orang tersebut daripada syaitan. Kita bisa perhatikan sebagai bukti para jemaah ketika kita salat. Bukankah salat itu adalah merupakan zikir yang sangat besar? Kata Allah, aqimus salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat itu zikir. Salat zikir. Tapi yang seharusnya salat yang merupakan zikir mampu membentengi kita daripada syaitan, malah ketika salat kita sering dibisiki, diwaswasi oleh syaitan. Kenapa? Karena hati yang berzikir itu tidak benar-benar menghadap kepada Allah sebagaimana pernyataan pada awal salat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tidak benar-benar kita menghadap kepada Allah. Maka pada pagi subuh yang lalu dalam pelajaran fikih, di antara sunnah salah yang pertama sekali lahnasyatun, masuk kita dalam melaksanakan salat dengan penuh semangat, kemudian dengan penuh pengagungan. Nah, di antara cara supaya kita fokus dalam salat, khusyuk, kata para ulama adalah himmah, merasa salat itu sangat penting. Sehingga ketika kita salat fokus. Jadi benar-benar kita menghadapkan diri kita kepada Allah ketika itu untuk bermunajah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, baru zikir yang namanya salat. Begitu juga zikir-zikir yang lain dapat menjadi benteng bagi kita minasyaiton, daripada syaitan. Yang selanjutnya hikmahnya wahirzum minan nar, perlindungan dari api neraka. Nah, jadi zikir dapat melindungi orang yang melakukannya dari api neraka. Sehingga nanti ketika orang-orang ahli zikir ini masuk dalam neraka, neraka itu menyingkir daripada mereka. Karena ada juga orang yang ahli zikir, artinya yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, tapi masuk neraka. Neraka jahanam, neraka yang terakhir. Karena mereka pernah melakukan dosa besar dan tidak bertaubat daripada dosa besar tersebut. Lalu masuk neraka, tapi neraka menyingkir, tidak berani membakar orang yang mereka dalam hatinya ada zikir la ilaha illallah. Nah, jadi perlindung daripada api neraka. Warawa Wahab bin Munabbah Ani Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Wahab bin Munabbah seorang tabi'in, beliau meriwayatkan daripada Ibni Abbas, semoga Allah ridha untuk Ibni dan Abbas, annahu, bahwa sesungguhnya Ibni Abbas berkata, lamma ba'atsallahu Yahya bin Zakaria alaihi wassalam ila Bani Israel, manakala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Yahya bin Zakaria
semoga untuk keduanya Yahya dan Zakaria sejahtera, kepada Bani Israel, amarahu, Allah perintahkan beliau, bi ayyamurahum bi khamsi khisalin, untuk memerintahkan mereka itu melakukan 5 perkara, wa yadribu lahum bi kulli khaslatin masalan, dan membuatkan untuk mereka Bani Israel tiap-tiap perkara itu perumpamaan. Jadi dalam riwayat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, ketika Nabi Yahya diutus oleh Allah kepada Bani Israel, ada 5 perintah yang disuruh sampaikan oleh Allah kepada Bani Israel, dan diperintahkan Nabi Yahya untuk membuatkan perumpamaan untuk masing-masing perintah tersebut. Yang pertama, amarahum ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'ah. Nabi Yahya memerintahkan mereka itu, Bani Israel, untuk menyembah Allah, agar mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Itu perintah yang pertama, yaitu perintah tauhid. Wa daraba lahum masana, dan membuat untuk mereka itu perumpamaannya. Faqala, maka Nabi Yahya berkata, masalus syirki kamathali rajulin ishtara abdan min khalisi malih. Perumpamaan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, seperti perumpamaan seorang laki-laki yang membeli seorang hamba sahaya dari modal hartanya. Summa azkanahu daran, kemudian hamba tersebut ditempatkan di suatu rumah. Artinya setelah dibeli, dibuatkan rumah, dibikinkan rumah, lalu dia diperintahkan untuk tinggal di rumah tersebut. Wa zawwajahu jariyatan lahu, dan dinikahkan, dikawinkan untuk hamba tersebut seorang jariyah, seorang hamba sahaya perempuan. Dibeli hamba sahaya itu, dibikinkan rumah, lalu diberikan istri. Wadafa'a ilaihi malan, lalu dia serahkan modal. Wa amaruhu ayyatajarra fihi wa ya'ula minhu ma yakfihi wa yuaddi ilaihi fadla ribah. Setelah diserahkan modal, diberikan uang sebagai modal, diperintahkan agar uang itu digunakan untuk berdagang. Lalu dari hasilnya dia makan secukupnya, sekadar kebutuhan dari hasil perdagangannya. Kemudian keuntungan, sisa lebih keuntungannya diserahkan kepada si pemiliknya. Fa'amidal abdu ila fadli ribahihi faja'ala yu'tihi li'aduwi sayyidihi wa ya'tihi li adwi sayyidihi wa ya'ti li sayyidihi minhu syai'an yasira. Maka hamba yang diberikan modal itu bergegas melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungannya ternyata diberikan untuk musuh si pemiliknya, bukan untuk pemiliknya diberikan keuntungan, tapi untuk musuhnya, untuk musuh pemilik. Lalu diberikan kepada pemiliknya cuma sedikit saja. Nah, fa'ayyukum yarda bimithlil hadzal amr. Maka pertanyaannya, siapa di antara kalian yang ridha dengan hamba yang seperti ini? Coba bayangkan para jemaah, kalau seandainya
kita si pemilik hamba tersebut. Kita membeli dia dari orang lain. Setelah kita beli dia, kita buatkan, kita bikinkan untuknya satu rumah, lalu kita carikan istri, kemudian kita kasih modal untuk berdagang dengan pesan agar dia bisa mengelola uang tersebut, menghasilkan keuntungan supaya dia bisa makan dari keuntungan itu dan lebihnya diberikan untuk kita. Ternyata ketika dia kelola keuntungan ke modal tersebut dengan berdagang, keuntungannya bukan untuk kita diberikan, tapi yang besar diberikan untuk lawan kita, untuk musuh kita. Sedangkan untuk kita sebagai pemiliknya semua sedikit. Mungkinkah kita rida kepadanya? Seperti inilah perumpamaan syirik. Kita adalah para hamba Allah. Hamba Allah yang diberikan oleh Allah segala fasilitas, mulai dari dijadikan kita, yang para ulama itu menyebutkan dengan nikmat ijab, dijadikan oleh Allah kita dari tiada menjadi ada. Kemudian setelah kita dijadikan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna fi ahsani taqwim, kemudian terus dalam kehidupan ini dicukupkan segala kebutuhan kita yang disebutkan dengan nikmat imdad. Gebi makanan, gebi minuman, gebi pakaian, gebi tempat tinggal di Allah katanya, gebi kendaraan, gebi rumah, gebi anak, gebi harta, gebi saudara, gebi tetangga, di jabatan, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Lalu dari itu semua, apa yang kita hasilkan dari pemberian Allah, ternyata kita persembahkan kepada musuh Allah, li'aduwihi, kepada musuh Allah. Mungkinkah Allah ridha kepada kita? Seperti hamba si Sayyid tadi, tidak mau. Siapa musuh Allah? Syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla na'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu musuh yang jelas bagi kita. Allah sudah ingatkan, sudah pastikan kepada kita, alla na'budu syaitan, jangan kita sembah syaitan. Ketika kita menyekutukan Allah dengan sesuatu, artinya kita sudah menyembah syaitan. Kita menjadikan kita dari tiada menjadi ada, lalu memberikan segala fasilitas dalam kehidupan ini, tidak akan ridha kepada kita ketika kita hanya memberikan sedikit kepada Allah, tapi yang kita berikan banyaknya adalah untuk musuh Allah, untuk syaitan, untuk iblis lagi. Maka seluruhnya harus kita berikan kepada Allah. Karena memberikan seluruhnya kepada Allah, ya dengan ikhlas. Karena ketika kita tidak ikhlas, secara safi kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka apapun ibadah yang kita lakukan, para jemaah, harus didasari dengan rasa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan mereka kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama bagi Allah. Yang penting ya, ikhlas. Ketika kita ikhlas, walaupun sedikit keuntungan yang kita berikan kepada Allah, Allah ridha karena kita tidak membagi dengan orang lain. Tapi walaupun kita memberikan banyak, tapi kita tidak ikhlas, artinya kita membagi dengan orang lain. Allah tidak ridha, Allah tidak mau diduakan. Rumah mentang menyota peluang boleh pepem. Tanya-tanya itu nak jarum buku dengan jago baca-baca. Yang perumah dalam Allah dia berdua para jemaah. Yang perumpamaan
syirik yang digambarkan oleh Nabi Yahya kepada Bani Israel. Yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi Yahya kepada Bani Israel, wa amarahum bis salah. Beliau Nabi Yahya memerintahkan mereka untuk melakukan salat. Wa daraba lahum mathalan, lalu beliau jadikan untuk mereka perumpamaan. Faqal, beliau berkata, mathalus salah, perumpamaan salat, kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki ista'dana ala malikim minal muluk, yang ia meminta izin pada seorang raja daripada segala raja-raja. Fa'adzana lahu, lalu diberikan izin untuknya. Fadakhala alaih, lalu dia masuk menghadap raja tersebut. Fa'aqbala maliku alaih biwajhihi yasmi'a maqalatah. Lalu si raja itu menghadap dengan wajahnya kepada si laki-laki tadi dengan tujuan ingin mendengarkan perkataan laki-laki tersebut. Lalu wa yaqda hajatah, beliau raja itu akan mengabulkan seluruh kebutuhannya. Faja'ala yaltafit yaminan wa shimalan. Tetapi laki-laki yang sudah menghadap raja ini, dia berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Artinya tidak fokus dia menghadap raja. Raja sudah fokus menghadap ke dia, ingin mendengarkan apa yang dia butuhkan untuk dibantu, tapi dia sendiri yang berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Walam yahtam liqada'i hajati, dan dia tidak terlalu fokus untuk ditunaikan kebutuhannya. Fa'arada anhul malik, karena itu maka raja tadi berpaling daripadanya. Walam yaqda hajatah, dan tidak menunaikan kebutuhannya. Perumpamaan salat yang dijadikan oleh, yang dibuat oleh Nabi Yahya untuk Bani Israel, seperti kita para jamaah, seorang laki-laki yang datang dengan meminta izin menghadap seorang raja, seorang penguasa. Raja dia hadap wali kota ini. Lalu kita diterima di kantor wali kota. Diterima di kantor wali kota. Terus kantor wali kota kagak ada hidup. Guna-guna kuadra ada pegah tanya, kuadra keluhan, kuadra kebutuhan tu. Tapi tanya lah daging gambarnya ingron dengan wali kota. Ada tak boleh wali kota. Ya, nyat mau lagi yang kuadra, tentu wali kota juga hantar ke rumah. Rencana kena bantu, anak jadi ahli bantu. Karena tanya kalau lo mengadai yang hantar ke rumah. Begitu juga kita salat. Ketika kita selesai berwudu, masuk ke dalam masjid, berdiri mengucapkan Allahu Akbar, kita sedang menghadap seorang raja yang maha besar, yang maha agung, raja daripada segala raja. Allah ingin mendengarkan. Fokus. Beliau ingin mendengarkan apa kebutuhan-kebutuhan yang akan kita sampaikan. Tetapi kita sendiri ternyata ketika itu berpaling ke kanan ke kiri. Artinya ketika kita membaca zikir-zikir dalam salat, tapi hati kita berpaling ke lain, selain Allah, selain salat tersebut. Persis seperti seorang laki-laki yang menghadap raja. Ketika raja sudah fokus ingin mendengar curhatannya, pengaduannya, tapi dia sendiri yang tidak fokus, maka tentu dia akan ditinggalkan oleh raja. Lagi ditanya pemayang akan ditinggalkan kita oleh Allah karena kita sendiri tidak fokus. Anak fokus dalam pemayang tanya. Ya. Wa amarahum bisyam, dan Nabi Yahya memerintahkan mereka itu untuk berpuasa. Wa daraba salah, dan beliau buatkan bagi mereka satu perumpamaan. Faqal, beliau berkata, mathalus sha'im,
perumpamaan orang yang berpuasa, kama sali rajulin la bisa jubbata lil qital. Perumpamaan puasa adalah seperti seorang laki-laki yang memakai jubah untuk terjun ke medan perang. Wa akhadha silahahu, lalu dia mengambil senjatanya, pedangnya. Falam yasil ilaihi adu walam ya'mal fihi silahadu. Ternyata ketika dia sudah terjun di dalam medan perang, maka tidak bisa dia disentuh oleh musuhnya, dan tidak sedikit pun dia terkena dengan pedang musuhnya. Artinya apa? Puasa ini para jamaah diumpamakan oleh Nabi Yahya sebagai jubbah. Jubbah di sini maksudnya bukan cuma pakaian besar, tapi pakaian yang dapat melindungi kita dari senjata musuh. Ketika turun dalam medan perang, baju jubah itu mampu melindungi kita dari tebasan senjata musuh, pedang-pedang musuh. Tidak sedikit pun dilukai oleh tebasan senjata musuh ketika kita menggunakan baju pelindung jubah tersebut. Begitu juga ketika kita berpuasa, maka kita sedikit pun tidak akan bisa dilukai oleh musuh. Siapa musuh kita? Yaitu syaitan. Maka Rasulullah mengatakan, as-siyamu junnah. Puasa adalah pelindung. Junnah, pelindung, perisai. Lagi bak pilun perang zaman ni, bak pilun perang tentang bak unen, jarau unen gemat kudu prajurit, jarawi naimat perisai. Nah, itu nanti tak musuh itu ngenyok. Yang kenyan puasa. Ketika kita benar menggunakan perisai tersebut dan perisai itu bagus, kuat, maka tidak akan ada senjata musuh yang dapat menyentuh tubuh kita karena terhalang oleh perisai. Begitu juga puasa. Ketika kita benar-benar berpuasa, maka musuh kita setan tidak akan mampu menyentuh kita. Artinya ai jigoda udah dan karena perisai katanya. Ibadah puasa yang betul. Kelihatannya puasa cuma duduk, cuma tundra, cuma menahan diri daripada berjima, bukan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau, jangan engkau berpikir bahwa puasa itu hanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan diri daripada berjima, bukan. Tapi puasa itu adalah mengendalikan seluruh anggota tubuh daripada apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyan yang kedua kan. Jadi kon gendek mendok, kon gerah mendok, kon hana tempat rumah mendok konnya. Di seluruh anggota tubuh kita, mulai dari kepala, mata, telinga, mulut, lidah, kan? Tangan, perut, kaki, ini dikendalikan semua sampai hati, dikendalikan semua sehingga tidak sedikit pun melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ketika seperti itu perisai kita, puasa kita, maka tidak ada senjata musuh yang akan dapat melukai kita. Kemudian wa amarahum bis sadaqah, dan beliau Nabi Yahya memerintahkan mereka untuk bersedekah. Wa daraba lahum, dan beliau contohkan satu contoh untuk mereka itu. Faqal, lalu beliau berkata, masalus sadaqah, perumpamaan sedekah, kama salirajulin asarrahu adu, seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuhnya. Tanya orang ikut perang, rupanya idrop saja ketawanan. Di penjara kita nyambut musuh, ditawan oleh musuh.
fashtara minhu nafsahu bitsamanin maklum, lalu dia membeli dari musuh dirinya dengan harga yang maklum. Kita negosiasi dengan musuh yang menawan kita, kita minta agar dia membebaskan kita dengan kewajiban kita memberikan bayaran sekian. Faja'ala ya'mala fi biladihi. Setelah dibebaskan, lalu kita bekerja keras di negeri musuh itu, karena kita dibebaskan di negeri mereka untuk menghasilkan uang. Wa yu'addi ilaihim min kasbihi minal qalil wal katsir hatta fada nafsahu minhu. Lalu hasilnya baik sedikit ataupun banyak kita serahkan kepada musuh sehingga kita dibebaskan oleh musuh itu, sehingga kita mampu menebus diri kita dari musuh. Fa'ataka fakka minhum raqabah, fa'ataka fakku minhum raqabatah. Nah, lalu merdekalah kita dengan sepenuhnya dari tawanan musuh. Seperti itulah perumpamaan sedekah. Artinya sedekah ini para jemaah dapat membebaskan kita daripada siksaan-siksaan, daripada bala-bala yang seharusnya akan menimpa kita. Seharusnya bala, harusnya akan kena siksaan, akan kena bencana, akan kena penyakit dan sebagainya. Tapi karena kita bersedekah, kita menebusnya sehingga terbebas kita daripada bencana, bala, penyakit dan sebagainya. Nah, maka wajar Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu dapat menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala wa tusidul umur, kata Rasulullah. Sedekah dapat menolak bala dan memanjang umur. Ya. Bila dong sedekah nak jiu bala, bila dong sedekah nak panjang umur. Nah, pulaunya dengan bala lagi yang nak cerita kadang bila ilah Allah maka bulu dalam berkah, tak berkah lagi punya kita berkah. Insyaallah anak kena dengan bala. Mengolah ilah Allah kena burung lain. Yang ke selanjutnya, wa amarahum bi dzikrillah ta'ala wa daraba lahum masalah. Dan Nabi Yahya memerintahkan mereka itu untuk berzikir kepada Allah dan membuat bagi mereka perumpamaan. Faqal, lalu beliau berkata, masalu dzikr, perumpamaan zikir, kama sali qaumin lahu hisnun, seperti perumpamaan sekelompok orang yang mereka punya benteng. Wa biqarbihim adum, padahal dekat dengan mereka itu musuh banyak sekali. Faja'ahum aduhum, maka mendatangi akan mereka itu oleh musuh mereka itu. Fadakhalu hisnahum, lalu mereka semua masuk ke dalam benteng mereka itu. Fa'aghlaqu alaihim babah, lalu mereka tutup ya untuk musuh pintu bentengnya. Fahasinu anfusahum minal adu, lalu mereka melindungi diri mereka itu daripada musuh. Jadi perumpamaan zikrullah, berzikir kepada Allah, kata Nabi Yahya seperti sekelompok orang yang tinggal di dalam sebuah benteng yang kokoh. Lagi kerajaan jamun benteng-benteng. Ketika mereka diserbu oleh musuh, mereka semua berlindung dalam benteng, lalu menutup pintu rapat-rapat dalam bentengnya. Jadi seperti itulah perumpamaan sedekah. Ya, perumpamaan zikir. Artinya zikir itu dapat melindungi kita. Perlindungan dari apa? Dari hadis yang kita baca pertama, terlindungi kita dari nifaq, terlindungi kita daripada syaitan, terlindungi kita daripada api neraka. Banyak yang akan terlindungi kita dengan zikrullah, terutama di dunia daripada syaitan dan nifaq. Maka bentengi diri kita para jemaah dengan berzikir kepada Allah. Boleh berzikir saja, baik zikir dengan lidah,
juga zikir dengan hati, dan lebih baik kumpulkan dua-duanya, lidah berzikir, hati juga berzikir. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana amurukum bihadhil khisalil khamsatil lati amara Allah taala bihinna Yahya alaihi salatu wassalam. Dan aku, kata Rasulullah, juga memerintahkan kalian dengan 5 macam ini yang Allah perintahkan dengan 5 macam ini Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang Allah perintahkan Nabi Yahya untuk perintahkan kaumnya juga diperintahkan untuk kita oleh Rasulullah. Dari Rasulullah juga memerintah kita untuk bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, juga memerintahkan kita untuk salat, juga memerintahkan kita untuk bersedekah, juga memerintahkan kita berpikir. Wa amarakum bi khamsi khisal, perintahkan kalian dengan 5 macam yang lain. Jadi selain 5 seperti yang telah diperintahkan Bani Israel itu, ada tambahan perintah untuk kita yang disampaikan oleh Rasulullah, 5 yang lain lagi, kata Rasulullah. Amarani Allahu ta'ala bihinna, yang mana Allah memerintahkan aku dengan 5 tersebut, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian selalu berjamaah, artinya bersatu. Hendaklah kalian selalu bersatu, berkumpul, jangan bercerai-berai. Pergi-pergi ni, baik mudawa, baik kudih diro menurut jamaah, tapi sembahyang berjamaah, tapi ikatan persaudaraan berkuat yang diperintahkan. Yang kedua, wasam'u wasam'i, dan hendaklah kita rajin mendengar. Betuling kita dengar habagok, betuling kita dengar baik habaro debutan betul itu mereka buka habagok anda dengar baik dengannya. Betul dengar habagok, lebih haba urun tuha kali pengalaman. Ya, sudah banyak makan asam garam ke. Kali pengalaman, kali ilmunya, tanya yang mudah-mudahan tak dengar haba urun tuha. Tanya yang bangai-bangai tak dengar haba urun malib. Wa ta'ah, dan taat yang betul-betul dia bukan tak betul mati dan yang betul-betul. Yang keempat, wal hijrah, dan berhijrah. Kita harus mau berpindah. Ketika satu tempat sudah tidak nyaman, cocok lagi kita tinggal di sana, karena alasan itu sudah banyak sekali terjadi kemaksiatan yang tidak bisa dirubah, hendaklah pindah dari situ. Karena kalau kita tidak pindah, tapi kita tidak mau menyampaikan amar ma'ruf, ingat ketika Allah menurunkan bala, bukan cuma mereka yang bermaksiat benar, kita pun benar. Awaknya hai semayang begini, tanya ada juga, ada juga pakar, ada semayang. Awaknya kai mujudi, kalau tanya ada juga. Karata sakon judi, rata sakon hana semayang ni, kalau tajud pegahan, tajud ramhan, yang menyuka lagi payah minah dia. Berumah-rumah, pinah mulai rumah-rumah. Dua lain betul, karena menyebut turun bala oleh Allah doanya banyak benar. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah. Takutlah, kata Allah, terhadap bencana yang tidak hanya tertimpa kepada orang-orang yang zalim dari kalian saja. Kebetulan bencana dari Allah, turun zalim, turun taat, turun saleh, juga ke benar. Maka pihak minah dari komunitas zalim yang menyahai darobah li, nyai darobah. Yang terakhir, wal jihad, dan berjihad. Ya, ketika memang panggilan jihad datang, maka jangan pernah pudar semangat kita, jangan pernah takut, turunlah dalam medan jihad. Wa man da'a bi du'ail jahiliyah fahuwa khashbum fahuwa fushiba fi qa'ri jahannam. Dan siapa saja da'a yang menyeru dengan seruan jahiliyah,
Artinya yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama seperti masa jahiliyah dulu, maka dia akan dilemparkan dalam satu jurang di dalam neraka jahanam. Jadi hati-hati, jangan pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang kegiatan itu adalah kegiatan yang diwarisi dari masa jahiliyah. Artinya selalu kegiatan kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja kajian kita malam ini para jemaah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.